Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama kembali di ruangan ini untuk melaksanakan perkuliahan metode numerik, di mana pada pagi hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga untuk pembahasan solusi persamaan tak linear. Sebelum kita memulai kuliah kita, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari bisa mendapatkan manfaat dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Ketua kelas Denny, berapa orang yang tidak hadir? Ada 2 orang yang tidak hadir, Pak. Ada Aulia Tahir dan Irnawati Daud. Keduanya sakit. Oke. Jadi ada 2 orang ya. Dua-duanya sakit. Ya, mudah-mudahan bisa segera sehat dan berkumpul bersama kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan solusi persamaan tak linear atau penyelesaian dari persamaan tak linear dengan menggunakan metode tertutup. Di mana metode tertutup itu terdiri atas 2, yaitu terdiri atas 3, tapi yang kita pelajari pada kali ini hanya 2, yaitu metode bisection dan metode regulasi falsi. Nah, sekarang kita lihat di slide ada akar persamaan tak linear. Untuk persamaan tak linear ada beberapa jenis. Ya. Siapa yang bisa sebutkan jenis-jenis persamaan tak linear? Saya, Pak. Silakan, Denny. Ada fungsi polinom, trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Oke, ya, jadi benar ya. Untuk fungsi polinom itu terbagi atas ada fungsi linear, ada fungsi tak linear. Nah, untuk fungsi tak linearnya itu yang derajatnya atau n-nya itu lebih dari 1. Jadi kalau misalkan dilihat pangkat dari variabelnya itu lebih dari 1, itu merupakan suatu fungsi tak linear. Nah, selain itu juga ada fungsi trigonometri seperti fungsi sinus, kosinus, tangen, dan ada juga fungsi logaritma dan eksponensial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akar persamaan tak linear? Nah, akar persamaan tak linear itu adalah nilai X atau nilai variabel yang membuat fungsinya bernilai 0 atau persamaannya bernilai 0. Jadi kalau misalkan digambarkan dalam suatu kurva, nah, kira-kira seperti ini. Titik potong kurva pada sumbu X. Nah, ini yang dinamakan dengan akarnya. Nah, untuk menentukan akar atau mencari solusi dari persamaan tak linear, ada berbagai macam metode. Ya. Kalau yang sudah dipelajari pada umumnya, untuk persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode pemfaktoran dan metode X12. Nah, seperti yang sudah ada di slide, misalkan di sini ada persamaan kuadrat, ya, X kuadrat kurang 2X kurang 8. Bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran, yaitu mencari 2 angka ya, yang kalau dikali hasilnya adalah minus 8, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah minus 2. Nah, jadi bilangan tersebut adalah minus 4 dan 2. Nah, sehingga tinggal difaktorkan saja, diselesaikan, didapatkan di sini solusinya adalah 4 dan minus 2. Ya. Jadi 4 dan minus 2. Atau biasa juga disebut sebagai himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita lihat kurvanya. Nah, kurvanya itu memotong sumbu X tepat di titik 4 dan minus 2. Seperti yang sudah saya ilustrasikan bahwa solusi dari suatu persamaan tak linear itu akan memotong atau nilai sebagai titik potong antara kurva dengan sumbu X. Nah, kalau seperti ini, metode ini hanya bisa digunakan untuk metode yang atau persamaan yang sederhana. Ya. Tapi kalau misalkan untuk persamaan yang berbentuk kompleks, seperti yang ada di slide, ya, ada fungsi eksponensial, kemudian ada polinom dengan berderajat 4,
ada fungsi kosinus, ada logaritma. Ini akan rumit bila diselesaikan dengan menggunakan metode analitik atau metode pemfaktoran dan metode X12. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikan persamaan dengan bentuk yang kompleks, maka kita bisa menggunakan pendekatan numerik, ya. Tetapi pendekatan numerik ini itu berupa hanya aproksimasi dari solusinya atau pendekatan, karena di dalam situ masih terdapat galat perhitungan. Masih ingat apa yang dimaksud dengan galat? Jadi Silakan. merupakan jarak antara nilai hampiran dan nilai eksak. Oke, jadi jarak antara nilai hampiran dan nilai eksak. Sehingga kalau misalkan jaraknya itu semakin dekat antara nilai hampiran dan nilai eksak, berarti galatnya semakin kecil. Nah, kalau galat semakin kecil, maka hasil perhitungan kita itu semakin baik, semakin bagus. Nah, untuk kali ini, metode yang akan kita gunakan adalah metode tertutup. Namun sebelum itu kita lihat dulu ya, bahwa tidak semua persamaan tak linear itu memiliki solusi. Ya. Jadi ada 3 keberadaan atau 3 eksistensi dari solusi persamaan tak linear. Yang pertama itu adalah fungsi tanpa akar. Kalau tanpa akar berarti kurvanya itu tidak memotong sumbu X. Kemudian ada fungsi dengan 1 akar persamaan, berarti dia hanya memotong sumbu X di 1 titik saja. Kemudian ada juga fungsi dengan lebih 1 akar persamaan. Ya. Bisa jadi tak hingga. Contohnya, fungsi trigonometri. Ya. Fungsi trigonometri itu solusinya tak hingga. Nah, sekarang kita lihat untuk metode yang pertama, yaitu adalah metode bagi 2. Nah, kenapa dinamakan metode bagi 2? Karena untuk mencari akar dari persamaan tak linear, ya, kita cukup menjumlahkan ujung-ujung selang interval, lalu dibagi 2. Ya, lalu ujung intervalnya itu diambil dari mana? Ya, maka kita perlu melakukan tebakan awal atau tebakan nilai awal. Nah, ilustrasinya, misalkan kalau di dalam suatu interval tertutup terdapat 1 akar atau 1 solusi persamaan tak linear, maka ujung-ujung interval tersebut akan berbeda tanda. Maksudnya 1 tanda positif, 1-nya negatif. Ya. Jadi ilustrasinya kalau misalkan ini ada solusi persamaan, misalkan saya kasih nama R, lalu saya buat interval nilai pertama A ya, kemudian B, ini nilai tebakan. Jadi kalau dalam metode bagi 2 itu, tebakan awalnya itu ada 2 angka. Yang pertama itu A, kemudian B. Nah, di sini kita hitung nilai FA. Seperti ini. Berarti FA ada di sini. Kemudian ada FB. Nah, kalau kita lihat di sini, tanda FA dan FB sama atau tidak? Beda ya. FA itu bernilai negatif, yaitu kurang dari 0. Kemudian FB lebih dari 0. Nah, jadi kalau misalkan ada perbedaan tanda, itu bisa diperkirakan kira-kira ada 1 akar di dalam situ. Nah, beda kalau misalkan kalau kurvanya seperti ini lalu diambil interval dari sini ke sini. Nah, ini kan tidak ada akar. Nilainya pun sama. Ini nilainya negatif dua-duanya. Nah, berbeda dengan yang ini. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa interval yang dipilih itu tandanya berbeda? Sedangkan kita tidak tahu grafiknya atau belum melihat grafik dari persamaan tersebut. Nah, caranya adalah nilai dari FA dan FB itu diperkalikan. Kalau misalkan hasil kalinya itu tandanya atau bernilai negatif, maka berarti ada perbedaan tanda, ya. Jadi negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Kalau negatif kali negatif, jadi tinggal dicek saja bahwa FA dikali FB itu harus bernilai negatif. Kalau bernilai negatif, maka itu dipastikan bahwa ada minimal 1 akar, ya. Nah, namun untuk metode bagi 2 ini hanya bisa 1 akar saja yang dibuat dalam 1 interval. Tidak bisa lebih dari 2. Nah, kalau kita lihat di sini, karena ini sudah memenuhi ya kriteria misalkan yang dipilih A dan B di sini, maka kita tinggal menghitung nilai tengahnya.
A tambah B bagi 2, yaitu adalah C sama dengan A tambah B bagi 2. Di sini didapatkan ada di tengah-tengah sini, kira-kira itu nilai C. Lalu dibuat lagi interval berikutnya. A, jadi untuk perhitungan berikutnya kita perkecil lagi intervalnya. Nah, perkecil intervalnya kira-kira di sini. Untuk interval selanjutnya adalah A sampai C atau C sampai B. A sampai C ya. Kenapa bisa A sampai bukan C sampai B yang dipilih? Ya, karena titiknya ada di antara A sampai C. Lalu bagaimana cara saya menentukan bahwa untuk interval berikutnya itu masih memuat akar? Ya, tinggal dilihat saja tanda dari FC. Di sini kalau berdasarkan kurva tanda FC itu adalah bernilai positif. Berarti dia sama dengan tanda FB, ya, sama dengan tanda FB. Maka untuk perhitungan selanjutnya nilai C itu akan menggantikan, nah, jadi C akan menggantikan B. Nah, kemudian ini titik tengahnya misalnya ada di sini. Nah, ini akan menjadi nilai yang baru. Kemudian ini dibagi 2 lagi. Berarti ada di sini. Ya. Ini dibagi 2 lagi, akan ada di sini. Lama-lama dia akan masuk ke atau konvergen ke solusinya. Kira-kira seperti itu. Nah, selain itu ada juga metode regulasi falsi, ya. Ini masih dalam metode tertutup. Cara kerjanya itu juga sama, yaitu mencari ujung selangnya dulu. Ada 2 tebakan awal, ya. Kita membuat tebakan awal 2 nilai yang dicek tandanya itu harus berbeda. Ya, misalkan ini kita pilih di sini misalkan nilai A. Kemudian B-nya di sini. Tinggal dihitung FA-nya. FA di sini bernilai negatif. Kalau FB nilai positif. Nah, ini kalau dikali hasil nilainya negatif ya. Sekarang tinggal dibuat satu garis ya. Kalau tadi triknya untuk metode bagi 2 itu dibagi 2 selangnya. Kalau untuk metode regulasi falsi di sini ya. Ini metode berikutnya. Nah, ini ilustrasi untuk metode bagi 2. Nah, kalau untuk metode regulasi falsi, maka triknya itu dibuat suatu garis lurus yang menghubungkan antara FA dan FB. Kira seperti ini. Seandainya ini kita namakan sebagai ruas garis AB. Ya. Anggap saja ini sebagai ruas garis AB. Kemudian di sini, ini sebagai R ya, solusinya. Di sini ada nilai C, titik potong antara ruas garis AB dengan sumbu X. Nah, maka untuk perhitungan berikutnya yang dihitung itu yang dipilih ya nilai C di sini. Bagaimana cara kita mencari nilai C? Kita bisa menggunakan rumus gradien garis lurus ya. Masih ingat ya? Kalau dilihat untuk ruas garis AB ada 3 titik yang dilewati. 3 titik yang pertama itu, titik yang pertama adalah FA, FA ya, yang pertama. Kemudian titik yang kedua adalah yang ini, C, 0. Titik yang ketiga adalah B, FB. Nah, untuk mencari ini kita bisa menggunakan rumus gradien ya. Masih ingat rumus gradien untuk gradien garis AB ya? Yaitu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Kita anggap ini sebagai X1, Y1, ini sebagai X2, Y2. Maka M-nya itu atau gradiennya adalah FB dikurang dengan FA dibagi dengan
B kurang A. Ini saya nyatakan sebagai M1 ya. Berikutnya masih ada juga, bisa juga kita kombinasikan antara titik ini. Titik FA, A, FA dengan C, 0. Nah, berarti bisa dituliskan M2 sama dengan, harus Y-nya dulu ya. Y-nya adalah 0, yaitu 0 kurang FA dibagi dengan C kurang A. Nah, karena nilai gradien garis itu tunggal ya. Jadi garis lurus itu gradien bernilai tunggal, maka M1 di sini sama dengan M2. Berarti bisa dituliskan bahwa 0 kurang FA per C kurang A itu sama dengan FB kurang FA per B kurang A. Kemudian kita kali silang. Ini kita kali silang C kurang A dikali dengan FB kurang FA sama dengan ini dikali dengan B kurang A ya, min FA kali B kurang A. Sampai di sini jelas? Jelas ya. Kemudian kita kali masuk lagi nih, C kali FB, kemudian kurang C kali FA, kurang A kali FB, kemudian tambah FA ya. Ini sama dengan ini kali ini minus BFA tambah AFA. Nah, kemudian untuk yang C kita biarkan berada di ruas sebelah kiri ya. Selainnya kita pindahkan di ruas kanan. Berarti ini bisa dituliskan, ini langsung difaktorkan ya. C dikali dengan FB kurang FA. Kemudian yang ini kita pindahkan di sebelah kanan. Berarti min BFA tambah AFA tambah AFB kurang AFA. Seperti ini. C kali FB kurang FA sama dengan, ini kan ada yang sama ya. Berarti ini bisa habis ya. Jadi 0. Nah, tersisa di sini AFB kurang BFA. Terakhir C-nya sama dengan A kali FB kurang B kali FA per FB kurang FA. Ini bisa digunakan sebagai nilai C atau nilai yang digunakan untuk menghampiri solusi dari persamaan tak linear. Nah, selanjutnya dibuat lagi interval baru. Ya, yaitu dari C sampai B kira-kira. Ini akan menjadi nilai AB yang baru. Ya, karena C akan menggantikan A ya, karena kita lihat di sini tanda FC negatif sama dengan tanda A ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini FC ini dibuat lagi garis lurus. Nah, ini ada lagi nilai C yang baru. Ya, dan selanjutnya dibuat lagi garis lurus. Ya, kalau kita perhatikan lama-lama dia akan konvergen ke R yang merupakan solusi dari persamaan tak linear. Nah, kita lihat langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu adalah menentukan nilai awal A dan B. Jadi Anda memilih sembarang saja nilai A dan B. Nah, kemudian Anda cek bahwa tandanya itu harus berbeda. FA harus tidak sama dengan FB. Tandanya maksudnya di sini, tandanya tidak sama. Bagaimana kalau misalkan didapatkan tandanya sama? Misalkan FA-nya positif, FB-nya positif, atau FA-nya negatif, FB-nya negatif, maka Anda harus mencari nilai awal yang baru, nilai awal yang lain. Anda boleh mengubah nilai B-nya saja atau mengubah nilai A-nya. Kemudian lakukan iterasi atau lakukan perhitungan. Untuk metode bagi 2, nilai C-nya adalah A tambah B bagi 2. Tetapi kalau untuk metode regulasi falsi, C-nya sama dengan yang ada di sini. A kali FB kurang B FA per FB kurang FA. Kemudian cek konvergensi nilai C. Nah, jadi ada 3 ya syarat untuk melihat kekonvergenannya. Yang pertama itu, kalau misalkan diberikan galat toleransi atau X-tol, Anda hitung galat relatifnya. Ya, rumus galat relatif itu adalah nilai mutlak ya, iterasi yang sekarang dikurang sebelumnya dibagi yang sebelumnya. Ya. Nah, sekarang dibagi iterasi nilai sekarang ya.
Kemudian kita cek lagi apakah nilai sekarang dengan nilai sebelumnya itu konstan. Kalau misalkan konstan, nah itu berarti sudah bisa dihentikan proses iterasinya. Atau dihitung nilai FCN-nya sama dengan 0. Jadi dia harus sama dengan 0. Kalau misalkan ketiga nilai ya atau kekonvergenannya ini tidak terpenuhi salah satunya atau ketiga-tiganya tidak terpenuhi, maka kita lanjut pada langkah berikutnya. Berarti melakukan perhitungan lagi, tetapi menggunakan nilai A dan B yang baru, bukan nilai A dan B yang sebelumnya. Nah, jadi untuk menggunakan atau mencari nilai A dan B berikutnya tidak perlu lagi menebak dua angka seperti tadi. Nah, cukup menggunakan angka sebelumnya, tetapi ada salah satu interval yang berubah, yaitu bisa jadi B, bisa jadi A. Tinggal dicek saja berdasarkan nilai FC. Nah, kalau misalkan tanda FC sama dengan tanda FA, maka C akan menggantikan A. Kalau misalkan tanda FC sama dengan tanda FB, maka C akan menggantikan B. Seperti itu. Nah, kelemahan dari metode ini ya harus menebak dua titik awal. Kemudian kekonvergenannya relatif lambat. Dan kalau misalkan ada double akar, ini akan sulit, dia tidak akan konvergen. Ya. Kecuali kalau misalkan dibuat satu-satu, satu akar untuk satu interval atau satu interval untuk satu akar. Sekarang kita lihat contoh. Misalkan di sini ada fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2 cos x. Akar positifnya ini sudah diberikan terletak di antara 0,8 sampai dengan 1,2. Gunakan metode bisection atau metode bagi dua untuk menentukan akar persamaan sampai iterasi keempat. Maksudnya lakukan perhitungan sampai keempat. Kemudian tentukan nilai dari FC4. Jadi C keempat itu dihitung FC-nya berapa. Dan hitung nilai galat relatifnya. Nah, ini caranya berarti tinggal Anda hitung saja. Tadi A-nya sudah ada, FA-nya berapa? Di sini didapatkan FA-nya bernilai negatif ya. Kemudian FB-nya bernilai positif ya. Nah, karena dilihat di sini tanda FA-nya sudah berbeda, berarti bisa dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya, yaitu C sama dengan A tambah B bagi 2. Nah, kemudian dicek tanda FC ini bernilai negatif atau positif? Negatif. Berarti dia sama dengan tanda FA. Maka untuk selanjutnya C akan menggantikan A. Seperti itu. Tinggal diulang saja proses tadi. Ya. Sampai ke 4. Didapatkanlah nilai perhitungan untuk C4 itu adalah 1,025 dan FC4 0,0387 serta galat relatifnya 0,0244. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, Pak, saya ingin bertanya, apabila dalam hasil yang tidak dapatkan memiliki solusi lebih dari 2. Oh iya. Jadi kalau misalkan ya Anda mendapatkan kasus seperti ini ya, lebih dari 2. Ini akarnya berapa ini? Akarnya ada berapa? Untuk grafik ini 3 ya. Yaitu ada di sini 1, 2, 3. Nah, kalau kasus seperti ini Anda cukup membuat selangnya itu masing-masing 1. Jadi 1 akar 1 selang. Ini juga 1 selang. Tidak bisa Anda buat 1 kali. Itu dia tidak akan konvergen. Nah, ini kelemahannya karena hanya bisa 1 selang itu untuk 1 akar. Jadi akan lama kalau misalkan kita mau cari ada 5 solusi atau 6 ya. Seperti itu. Tapi kalau dengan menggunakan bantuan komputasi bisa lebih cepat. Ya. Silakan Anda kerjakan bersama teman di sampingnya ya. Bisa 2-2 orang atau 3-3 orang. Ini ada contoh soal. Anda bisa selesaikan dengan menggunakan metode bagi 2 dan metode regulasi falsi.
harus dilupakan. Baik, saya akan menjelaskan. Di sini intervalnya itu min 1 sampai 0, dan pilih A-nya itu min 1 dan B 0. Maka kita cari A dan B-nya. Kita masukkan di sini sin min 1 tambah 1 kurang min 1 pangkat 2 itu menghasilkan min 1. Kemudian kita masukkan 0, itu F0 sama dengan 0,8415. Kemudian kita hitung nilai C, nilai relasinya itu 0,1111. Oke, dari Baik, selanjutnya kita akan memecahkan soal dari metode regulasi falsi. Di sini kita memiliki fungsi fx sama dengan 2e pangkat x tambah x pangkat 3. Diberikan selang min 1,0. Baik, pertama-tama kita menentukan nilai awal A dan B. Di sini A kita anggap sebagai min 1 dan B sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai FA, itu hasilnya sama dengan negatif 0,2642. Sudah ada nilai C3 dan C2, maka kita dapati nilai skalar relatif sama dengan 0,0023. Baik, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, kita ikuti dulu ya kuis cuma beberapa menit. Ini terkait materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu metode bagi dua dan metode regulasi falsi. Untuk kuisnya itu melalui media Kahoot, silakan dibuka kahoot.id di menggunakan handphonenya masing-masing. Untuk kodenya atau pinnya ada di layar. Ya baik, saya rasa cukup untuk materi kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, yaitu metode iterasi titik tetap. Ada yang bisa sedikit simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya silakan Excel. Jadi kita belajar bagaimana cara mencari solusi dari persamaan tak linear dengan menggunakan interval yang tertutup. Oke, terima kasih Excel. Untuk tugasnya ya, itu saya sudah muat di e-learning Siat. Silakan Anda kerjakan di textbook halaman tugas 2.1 ya, halaman 54, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.